7 macam persyaratan yang harus terpenuhi bagi KPM agar menjadi anggota PKH tahun 2023. Mohon maaf jika tidak lolos ke-7 syarat ini, terpaksa tidak dapat lagi menjadi penerima pada tahap 1 PKH 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga pada ceria di penghujung tahun ini. Nah teman-teman, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru. Semoga saja di tahun baru semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan bagi yang menjadi peserta bansos yang ditetapkan semoga dilancarkan pencairannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas 7 persyaratan yang mutlak bagi penerima bantuan sosial PKH. Jika salah satu dari ke-7 tidak terpenuhi, maaf saja, tidak lagi bisa dicairkan bantuannya di tahun 2023. Baik teman-teman, perlu diketahui PKH merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan uang secara non-tunai melalui KKS atau ATM Himbara. Yang menerima PKH adalah warga miskin yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki komponen PKH dalam 1 KK, sudah masuk DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, memiliki NIK yang sudah padan atau online sistem Dukcapil, dan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima PKH. Adapun komponen PKH meliputi 1. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil, anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. 2. Komponen pendidikan meliputi anak yang terdaftar di SD atau sederajat, anak yang terdaftar di SMP atau sederajat, anak yang terdaftar di SMA, SMK atau sederajat. Yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia di atas 60 tahun dan disabilitas berat. Nah, untuk disabilitas berat, untuk kegiatan sehari-harinya membutuhkan bantuan orang lain. Dan perlu dipahami teman-teman, mulai dari usulan sampai dengan penetapan menjadi penerima bantuan PKH, ada proses dan waktunya. Serta tidak semua usulan akan secara otomatis menerima bantuan PKH, karena harus melihat kondisi ekonominya dan memperhatikan 9 kriteria kemiskinan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial saat ini menetapkan seseorang berhak menerima bansos dengan 5 aspek asesmen atau penilaian, yaitu terdiri dari penilaian terhadap 1. Aspek tempat tinggal, 2. Aspek pekerjaan, 3. Aspek pangan, 4. Aspek sandang, 5. Aspek papan. Dari kelima aspek ini dijabarkan menjadi 9 kriteria penilaian bagi penerima bantuan sosial, yaitu 1. Penilaian terhadap tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari. 2. Penilaian terhadap status pekerjaan. 3. Penilaian terhadap kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan. Yang keempat, penilaian terhadap pengeluaran pangan lebih dari 70% dari total pengeluaran. Yang kelima, penilaian terhadap pengeluaran atau kemampuan untuk membeli pakaian dalam setahunnya. Yang keenam, penilaian terhadap kondisi rumah, apakah sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah. Selanjutnya yang ketujuh, penilaian terhadap kondisi rumah, apakah sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu. Yang kedelapan, penilaian terhadap kondisi rumah dalam hal kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar. Yang kesembilan, penilaian terhadap kondisi kepemilikan sumber daya listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Pemerintah merencanakan tetap akan melanjutkan program perlindungan sosial berupa bansos dan subsidi untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat dengan berbagai skema bantuan sosial seperti PKH, program Keluarga Harapan. Sasaran bansos PKH sendiri adalah masyarakat miskin dan rentan miskin dengan ketentuan memenuhi persyaratan. Nah, bagi teman-teman agar bisa mengetahui apakah bakal menerima pada tahap 1 PKH 2023, maka teman-teman perlu mengetahui persyaratan-persyaratan yang menjadi wajib harus dipenuhi sebagai calon penerima manfaat. Yaitu syarat paling utama adalah tentunya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Hal tersebut dikarenakan semua data yang diambil bagi penerima PKH 2023 diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS tersebut. Jadi teman-teman, agar tidak kecewa kenapa tidak menerima bansos pemerintah, termasuk PKH itu, maka bisa melakukan pengecekan penerima pada tautan cekbansos.kemensos.go.id. Selanjutnya syarat kedua, calon KPM PKH tahap 1 2023 harus memiliki komponen PKH, dikarenakan bantuan PKH merupakan bantuan sosial bersyarat. Salah satu syaratnya adalah memiliki komponen PKH yang terdiri dari 3 bagian, diantaranya pertama, komponen kesehatan mulai dari ibu hamil dan anak usia dini. Yang kedua, komponen pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMP serta usia sekolah 21 tahun yang masih atau belum menyelesaikan pendidikan. Yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial mulai dari lansia serta disabilitas berat. Syarat ketiga, memiliki data kependudukan baik itu KK maupun NIK yang sinkron dan aktif di Dukcapil. Nah, syarat yang keempat, bagi yang memiliki komponen pendidikan mulai dari SD hingga SMA, SMK sederajat harus di bawah naungan Kementerian Pendidikan atau naungan Kementerian Agama. Serta data anak sekolahnya sinkron antara data Capil DTKS dengan data Dapodik ataupun EMIS. Syarat yang kelima, tidak termasuk data yang tidak dilayakkan pada pemutakhiran ketidaklayakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun pendamping sosial. Selanjutnya syarat yang keenam, calon penerima bukanlah aparat sipil negara atau ASN, TNI atau Polri. Selain itu juga tidak ada anggota dalam kartu keluarganya yang menjadi ASN, TNI, serta Polri. Selanjutnya syarat yang ketujuh yang menentukan kepesertaan setelah lolos dari syarat 1 hingga syarat yang keenam tadi, yaitu syaratnya harus ditetapkan sebagai penerima tahap 1 tahun 2023 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara itu menurut Kemensos, penetapan penerima bansos PKH ini berdasarkan kuota serta ketersediaan anggaran PKH dari pemerintah. Nah teman-teman, itu tadi 7 syarat yang harus terpenuhi hingga bisa menjadi penerima manfaat atau KPM pada tahap 1 tahun 2023. Memang betul Bu, tidak boleh ada potongan-potongan, bahkan kartu tidak boleh dipegang oleh pihak lain. Nah, mungkin teman-teman yang menonton video ini pada komplain seperti banyaknya laporan dan pengaduan di lapangan, yaitu misalnya membandingkan si A yang kondisi ekonominya sudah mampu, kok ia masih mendapat bantuan PKH. Nah, teman-teman, kasus seperti ini ya bukanlah secara otomatis kondisi si A yang menjadi patokan agar bisa mendapatkan bantuan PKH tersebut. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita melaporkan si A ini ke saluran resmi yang sah, yaitu melaporkan ke desa atau kantor kelurahan atau dinas sosial ataupun pendamping PKH yang mendampingi desa tersebut. Agar si A ini yang dianggap mampu bisa dicoret dari kepesertaan PKH-nya jika memang benar-benar terbukti sudah mampu. Jadi kami hanya ingin mengingatkan khususnya kepada seluruh penerima PKH bahwa jangan sampai ada potongan-potongan atau yang dikeluarkan oleh para penerima PKH kepada ketua-ketua kelompok, itu semoga tidak dilakukan, karena itu adalah wajib atau seluruhnya itu adalah hak daripada para penerima PKH, tidak ada potongan sedikit pun. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Like dan share beritanya jika bermanfaat. Bagi yang belum berlangganan gratis berita dari channel PKH Reportase, langsung subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.